semua, kalau ke Eco Park biasanya kita cuma jalan-jalan, duduk, atau bahkan foto-foto aja kan? Padahal di sekitar kita ada banyak loh tanaman yang menarik dan punya peran penting. Yuk kita lihat lebih dekat beberapa tanaman yang ada di Eco Park ini. Let's go, ikutin aku. Kalian tahu gak sih, dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa kembang merak memiliki batang berkayu dengan akar tunggang yang kuat, daun majemuk menyirip, serta bunga berwarna merah hingga orange yang mencolok. Nah, tanaman ini banyak dimanfaatin sebagai tanaman hias atau tanaman obat tradisional. Lalu, secara biologis, kembang merak berperan sebagai produsen yang membantu penyediaan oksigen di lingkungan sekitar. Yang kedua itu ada bunga lili laba-laba. Terlihat batang berupa umbi dengan akar serabut dan daun panjang berwarna hijau. Bunganya juga gak kalah cantik kok, berwarna putih dan bentuknya sangat unik karena menyerupai laba-laba. Keberadaan tanaman ini sangat bermanfaat loh bagi manusia karena berfungsi sebagai tanaman hias. Dan dalam kajian biologi, tanaman ini berperan sebagai produsen dalam ekosistem taman. Yang ketiga itu ada rumput gajah mini. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, rumput gajah mini tumbuh rendah dengan batang menjalar, akar serabut, serta daun sempit yang memanjang. Walaupun bunganya kecil dan mencolok, tanaman ini sangat berguna loh sebagai penutup tanah. Dan dalam bidang biologi, rumput gajah mini memiliki fungsi penting sebagai produsen sekaligus pelindung tanah dari erosi. Nah, kalau yang keempat itu ada palem kolkipas. Ia memiliki struktur morfologi seperti batang tegak tidak bercabang, akar serabut, dan daun lebar berbentuk kipas. Tanaman ini memberi manfaat loh sebagai peneduh dan tanaman hias, serta berperan secara biologis sebagai produsen yang menjaga keseimbangan udara. Nah, kalau yang di kelima ini, ada tanaman yang bernama pacing pentul. Jadi, berdasarkan hasil pengamatan, tanaman pacing pentul memiliki daun lonjong, batang tegak, dan bunga bulat yang menyerupai pentul. Dan jika layu, warnanya akan berubah menjadi warna kecoklatan. Tanaman ini berperan loh sebagai produsen dan bermanfaat sebagai tanaman hias, serta bisa menjadi obat tradisional juga. Keenam, ada yang namanya pacar Cina. Jadi, dari hasil pengamatan, pacar Cina menunjukkan ciri-ciri seperti batang berkayu, daun hijau mengkilap, serta bunganya yang kecil, dan juga memiliki bunga yang berwarna kuning, serta memiliki aroma yang sangat harum. Tanaman ini biasanya dimanfaatkan loh sebagai tanaman hias dan pewangi alami. Perannya dalam biologi yaitu sebagai produsen dan penunjang keanekaragaman hayati. Di yang ketujuh ini ada tanaman yang bernama kana air. Kana air memiliki batang semu dan akar rimpang, daun lebar, dan tanaman ini bermanfaat loh bagi manusia karena sering digunakan manusia sebagai tanaman hias dan penyerap air dalam ekosistem. Kana air berperan sebagai produsen dan tanaman adaptif di daerah yang lembab. Dan yang ke-8 ini terakhir ada yang namanya pakis pedang. Ciri utamanya yaitu terlihat pada batang rimpang pendek, akar serabut, serta daun majemuk panjang melengkung. Dan tanpa adanya bunga, karena berkembang biak melalui spora, tanaman ini sering dimanfaatkan loh sebagai penghias ruangan dan penyaring udara. Secara biologis, pakis pedang berfungsi sebagai produsen yang membantu meningkatkan kualitas di lingkungan. Jadi, melalui pengamatan ini dapat disimpulkan loh bahwa lingkungan di sekitar kita memiliki banyak keanekaragaman yang penting bagi makhluk hidup. Oleh karena itu, kita perlu menjaga dan melestarikan agar tetap lestari dan bermanfaat bagi generasi yang akan mendatang. Terima kasih semuanya telah menyaksikan video ini hingga habis. Kurang lebihnya mohon maaf. Dadah semuanya.